Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hari ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Kejujuran. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya ia merupakan sumber kebaikan. Jujur adalah satu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan dalam sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat percaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Kejujuran memang sangatlah mahal. Itulah mengapa berkata jujur terkadang terasa sangat berat. Kejujuran dapat membuat orang lain tenang dan senang, walaupun kadang ada juga yang merasa sakit, atau ada juga kejujuran yang membuat kita dibenci karena merasa terganggu oleh sesuatu yang salah yang sudah dilakukannya. Pada dasarnya, tidak ada alasan bagi kita untuk berbohong. Jika kita mampu meyakini arti kejujuran, sebenarnya sangat gampang untuk berbuat jujur. Jika kita salah, maka kita seharusnya mengakuinya. Jika sesuatu hal tertentu merugikan orang lain, lebih baik kita jujur dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, setidaknya tindakan jujur akan meringankan masalah dan tidak timbul masalah baru ke depannya nanti. Satu kebohongan akan mendorong kebohongan lainnya. Jadi lebih baik kita berperilaku jujur, karena dengan kejujuran akan membuat kita tenang dan nyaman, karena kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan secara tegas kepada orang-orang beriman agar berkata benar, seperti terjemahan firman Allah dalam Quran surah Ahzab di bawah ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata benar. Bertakwa artinya bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hakikat dan takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyempurnakan iman dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan serta perbuatannya dengan kejujuran. Kejujuran merupakan suatu fondasi yang mendasari iman seseorang, karena sesungguhnya iman itu adalah membenarkan dalam hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka merasa dirinya aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Kepercayaan itu sangat mahal karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita, sebab kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, niscaya hal tersebut akan mempermudah jalan mencari rezeki. Sekedar mengingatkan dan memberitahukan kepada sesama muslim bahwa kejujuran itu adalah hal yang sering kita anggap sepele, namun memiliki dampak yang luar biasa. Setiap agama pasti menekankan bahwa kejujuran itu adalah sikap yang mulia.
Ibaratnya jujur itu seperti bernafas. Oleh karenanya jujur tidak membutuhkan upaya belajar lebih dahulu untuk melakukannya. Sangat sederhana, semua bisa melakukannya. Sayangnya karena sangat sederhana itulah orang mudah melupakannya. Kita tahu bahwa sikap jujur merupakan sumber keutamaan. Sebaliknya sikap dusta adalah sumber kehinaan. Sikap dusta menjadikan bangunan hubungan manusia menjadi retak. Perjalanan kehidupan jadi tidak stabil lagi, dan orang-orang dekat menjauh dari pandangan kita. Mereka tidak lagi membenarkan ucapan kita yang berdusta dan tidak betah ketika dekat dengan kita. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Hal itu dijelaskan di sabda Nabi berikut ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran akan menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang jujur, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan akan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis lain juga telah dijelaskan sebagai berikut. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia dusta, jika berjanji dia mengingkarinya, dan jika diberi amanah dia hianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Selain itu, hadis-hadis tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam surahnya tentang orang-orang yang sering berbohong sebagai berikut. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanggah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan dan bagian dari hayalan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya yang membuat kebohongan itu bukan Rasul SAW, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam semesta ini, maupun ayat-ayat Qur'aniyah yang memberi petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya mereka yang menjadi pendusta bukan Rasul, karena beliau adalah orang yang paling jujur, sempurna ilmu dan amal perbuatannya, kuat keyakinan dan paling terpercaya. Karena kejujuran dan kebersihan jiwanya, ia diberi nama Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, marilah kita memegang teguh prinsip kejujuran. Ucapan yang baik dan niat tulus akan menjadi semakin indah jika ada wujud amal dalam kenyataan. Pada dasarnya, kejujuran dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, karena kejujuran yang telah kita perbuat akan mengantarkan kita pada kesuksesan serta kebahagiaan. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksud adalah bukan hanya didapatkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak nanti. Jadi kesimpulan pada ceramah saya pada hari ini adalah, marilah kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang benar atau berkata jujur, dan juga menjauhi perkataan dusta, karena perkataan itu akan menuntun kita pada sebuah keburukan, dan keburukan akan menuntun kita pada neraka. Begitupun sebaliknya, jika kita senantiasa berkata jujur, maka itu akan menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita kepada surga. Dan sekali lagi, berkata jujur merupakan sebuah kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.